Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 26 September 2024, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pula para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan video ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk menyaksikan video ini, mangga yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Insyaallah semoga bermanfaat. Di bulan Rabiul Awal ini, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu ilmu tajwid. Sekarang di pagi hari ini kita memasuki bab yang ketiga. Bab yang ketiga kita akan belajar tentang pengucapan huruf hijaiyah. Kita harus pas ketika belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, pengucapan huruf hijaiyahnya ini harus pas. Seperti bab kemarin tentang makhraj Oke, kita di bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengucapan huruf hijaiyah. Mari kita awali dengan membaca isti'adzah basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, pengucapan huruf hijaiyah. Untuk memudahkan pengucapan huruf hijaiyah, maka dikelompokkan berdasarkan alat ucap yang digunakan atau makhraj. Cara pengucapannya sebagai berikut. A. Huruf mad. Maudhi'ul jauf, al-jauf atau huruf mad. Yang pertama, huruf mad atau huruf panjang, caranya ucapkan huruf yang jatuh sebelum huruf mad sesuai dengan barisnya dan biarkan suara itu berlalu hingga bunyi huruf itu memanjang. Dan yang B, huruf tenggorokan, maudhi'ul halq, atau biasa kita sebut al-halq, huruf tenggorokan. Yang pertama, huruf hamzah. Hamzah itu di tenggorokan paling bawah. Caranya, yang pertama, rongga tenggorokan bagian bawah saling menghimpit sehingga suara dan nafas yang sedang keluar dapat tertahan jahr. Hamzah ini punya sifat jahr. Nah gitu jahr. Kemudian yang B,
posisi lidah jangan sampai naik mendekati langit-langit atau istifal. Ya, posisi lidahnya nggak boleh sampai nempel ke langit-langit. Gitu saja. Gitu ya. Kemudian yang C, posisi ujung lidah tidak melekat ke langit-langit atau infitah. Ya, tidak melekat, tidak nempel ke langit-langit. Ya. Ya, cukup gini saja pengucapan hamzah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, huruf H. Ya, tadi hamzah ya. Kemudian H juga masih di tenggorokan bawah. Caranya, rongga tenggorokan bagian bawah sedikit menyempit. Ya, pengucapannya itu ya. Kemudian hembusan nafas sampai menimbulkan suara dan jangan sampai nafas dan suara itu tertahan, jahar dan syiddah, jangan sampai ditahan, lepas ya. Gitu ya. Ya, jahar, ya jangan sampai jahar atau syiddah. Gitu ya. Nah, gitu pengucapannya. Kemudian posisi pangkal lidah jangan sampai naik ke langit-langit. Nah, pangkal lidah itu lidah bagian belakang, tidak boleh naik. Ya, karena kalau naik tadi isti'la nanti. Ya, nggak punya sifat isti'la. Gitu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, posisi ujung lidah tidak boleh melekat ke langit-langit. Nah, nggak boleh. Ini, nggak boleh gitu. Ya, lidahnya di bawah saja, nggak boleh melekat ke langit-langit. Karena termasuk huruf halqi. Huruf halqi fokus ke tenggorokan. Ya. Gitu ya. Nah, itu cara pengucapan huruf H. Kemudian yang ketiga, huruf H. Nah, H itu di mana? Di tenggorokan tengah. Ya, tadi di bawah sudah dua huruf ya, A sama H. Naik sedikit di sini tengah tenggorokan itu ada huruf H. Ya. Huruf H, cara pengucapannya yang pertama, rongga tenggorokan bagian tengah sedikit menyempit. Ya, kalau pengucapannya gini. Ha, gitu ya. Kemudian yang kedua, hembuskan nafas sampai menimbulkan suara dan jangan sampai nafas dan suara itu tertahan. Nah, tidak boleh ditahan suaranya, keluarkan. Ya, tidak boleh jahar atau syiddah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, posisi lidah jangan sampai naik ke langit-langit atau istifal. Ya, lidahnya nggak boleh naik karena bukan huruf al-lisan. Ya, masih huruf al-halq, maka fokus ke al-halq. Ya, Nah, lidahnya diam saja kan. Gitu ya, karena fokus ke al-halq, tenggorokan. Kemudian yang keempat, posisi lidah depan tidak melekat ke langit-langit atau infitah. Lidahnya nggak boleh nempel ke langit-langit ya. Tidak boleh infitah. Gitu ya. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf ain. Nah, huruf ain juga masih di tengah tenggorokan ya. Sama seperti ha ya. Nah, gitu di tengah tenggorokan ya. Cara pengucapannya yang pertama, rongga tenggorokan bagian tengah lebih menyempit daripada ketika mengucapkan huruf H. Ya. H kan di bawah kan ya. H. Kalau ain di atasnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, cara pengucapannya, hembuskan nafas sampai menimbulkan suara, di mana suara itu sedikit agak tertahan dan nafasnya tertahan sepenuhnya, tawasud dan jahar. Nah, tahannya ada penahanan kan ya, ada penekanan. Nah, tawasud dan jahar. Ini tawasud. Kalau jahar jahar ya. Kemudian yang ketiga, posisi lidah tidak naik ke langit-langit atau istifal. Nah, posisi lidah nggak naik ya. Nah, perhatikan lidah saya.
Nah, pasti lidah diam saja kan? Karena huruf halqi, huruf tenggorokan, maka fokus ke tenggorokan. Kemudian yang keempat, cara pengucapannya, posisi lidah bagian depan tidak merekat ke langit-langit atau infitah, tidak merekat ya. Tidak nempel ke langit-langit lidahnya. Ya, maka fokus ke tenggorokan karena huruf halqi. Nah, gitu ya. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf kha. Kha ini di tenggorokan atas. Ya, tadi tengah ya. Tengah ada ha sama ain. Di atas ada kha. Nah, kha cara pengucapannya yang pertama rongga tenggorokan bagian atas sedikit menyempit. Ya, bagian atas ya. Gitu ya. Kha. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, biarkan nafas dan suara berlalu pada rongga tenggorokan bagian itu tanpa adanya tahanan atau hames dan rikhwah. Tak boleh dihameskan. Ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara pengucapan huruf kha, posisi lidah bagian belakang naik ke langit-langit atau disebut isti'la. Sedang ujung lidah bagian depan tetap merendah, infitah. Jadi pangkal lidahnya itu naik ya. Kho, naikkan. Kho, ujung lidahnya tetap diam ya. Kho. Gitu ya. Itu karena kho itu termasuk huruf isti'la ya. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu huruf ghain. Cara pengucapan huruf ghain yang pertama, rongga tenggorokan bagian atas dipersempit lebih longgar daripada ketika mengucapkan huruf ain. Huruf ain kan kalau ain kan di sini kan di tengah tenggorokan kan. Ghain di ujung tenggorokan sama seperti kha ya. Kha ini satu makhraj di atas tenggorokan atas ya. Tapi gha ini lebih halus sifatnya ya. Kalau kha kasar kan kha atau biasa kita sebut ngorok ya. Kha. Kalau gha itu lebih halus. Gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga, posisi lidah bagian belakang naik ke langit-langit, sedang bagian depan tetap merendah, isti'la dan infitah ya. Sama seperti kha tadi ya. Kha punya sifat isti'la, maka pangkal lidahnya naik. Gitu ya. Nah, itu isti'la. Kemudian makhraj yang berikutnya yaitu yang C, huruf lidah atau biasa disebut mawdi'ul lisan. Alisan itu lisan itu lidah ya, huruf lidah. Yang pertama huruf qaf. Qaf cara pengucapannya yaitu yang pertama, tempelkan rapat-rapat lidah bagian belakang pada langit-langit lunak. Tempelkan gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hembuskan nafas sampai terhenti pada makhrajnya. Begitu pula suaranya, jahar dan syiddah. Jahar, gitu jahar. Ada syiddah dan penekanan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, posisi lidah bagian belakang naik ke langit-langit. Bersamaan dengan itu, suara dikumpulkan di dalam mulut sehingga bunyi suara menjadi tebal, isti'la. Ya. Maka dikumpulkan. Kumpulkan gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk mengucapkan huruf qaf. Kemudian yang keempat, posisi lidah bagian depan tidak melekat ke langit-langit atau infitah ya. Lidahnya enggak langit, ujung lidahnya ya maksudnya. Tidak nempel kan? Tidak boleh gini ya. Enggak boleh gitu.
Equ, equ, equ. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, huruf qaf ketika sukun hendaknya dipantulkan. Ya, atau qalqalah. Nah, qaf itu punya sifat qalqalah. Ya, maka ketika sukun, contoh baqqa, iqqa, itu ya. Misalkan kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Ah, qalqalahkan, pantulkan. Ah, itu ya. Kemudian alisan yang kedua yaitu huruf kaf. Kaf cara pengucapannya yang pertama tempelkan lidah bagian belakang agak ke tengah dibanding dengan makhraj qaf pada langit-langit keras. Ya, tadi qaf itu di pangkal lidah bagian belakang, kemudian di depan qaf itu ada kaf. Ya. Jadi ditempelkan di bagian belakang, lidah bagian belakang. Ya, ya. Tadi kan ko kan ko gitu. Kalau kaf ka ka gitu ya. Kemudian yang kedua, hembuskan nafas sampai berlalu pada makhrajnya, tetapi suaranya tertahan pada makhraj ini, hamas dan syiddah. Hamas itu gini. Nah, itu hamas namanya. Ya, jadi kaf itu punya sifat hamas. Kalau syiddah, ka. Nah, syiddahkan dulu. Syiddah itu neken. Ka. Kalau hamas ketika sukun bak. Ya. Akbar, Allahu akbar, Nah, ini hamas namanya. Kemudian yang berikutnya posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Lidahnya merendah. Di bawah kan lidahnya kan ka gitu ya. Itu kaf. Kemudian maju sedikit ada huruf jim. Jim cara pengucapannya yang pertama tempelkan rapat-rapat lidah bagian tengah pada langit-langit keras. Lidah bagian tengah tempelkan ke langit-langit. Gitu ya. Dan yang kedua, hentikan nafas dan suara pada makhrajnya jahar dan syiddah. Jahar, syiddah ditekan nah ini tekan gitu pengucapan huruf ja ya. Kemudian yang ketiga, posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Posisi lidahnya merendah. Ya. Kemudian yang keempat, dalam keadaan sukun hendaknya suara yang terhenti itu dipantulkan, qalqalah. Sama seperti qaf. Ya. Jim juga punya sifat qalqalah, maka dipantulkan. Gitu. Babi bu baje gitu. Itu ya. Babi bu aja ya gitu. A I U aja babi bu baje gitu. Ya, kalimatnya gimana contohnya? Apa ya kalimatnya? Ajrun ghairu mamnun gitu. Aja kalau kalakan ajrun. Nah, gitu ya. Jim. Kemudian masih di tengah lidah yaitu ada huruf shin. Shin cara bacanya yang pertama angkat lidah tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuh langit-langit itu ya. Sya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, biarkan nafas dan suara berlalu pada makhrajnya hamas dan rikhwah. Ini hamas dan rikhwah ya. Sya gitu ya. Kemudian yang C, upayakan suara yang keluar menyebar ke kanan dan ke kiri dengan jalan membentangkan lidah yang terangkat itu atau disebut tafashi. Tafashi itu gini. Ini namanya tafashi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Rendah. Gitu ya. Posisi lidahnya di bawah merendah. Ya, tidak boleh. Nggak boleh gitu ya.
Kemudian huruf berikutnya masih di tengah lidah ada ya, ya. Cara bacanya yang pertama, tempelkan lidah tengah tidak terlalu cepat pada langit-langit keras. Nah, tempelkan. Ya, lidah tengahnya tempelkan ke langit-langit. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang B, hembuskan nafas sampai terhenti pada makhrajnya. Hembuskan nafasnya sampai terhenti pada makhrajnya. Gitu. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang C, posisi lidah bagian belakang sangat merendah. Istifal ya, sangat merendah. Ya, posisi belakang lidahnya atau pangkal lidahnya. Ya. Gitu ya. Nah. Kemudian huruf berikutnya ada di sisi lidah. Ya, alisan bagian sisi. Yaitu huruf do. Gitu. Cara bacanya yang pertama, alat ucap yang digunakan adalah pinggir lidah yang menghadap pada gigi geraham, dan gigi geraham bagian atas. Pinggir lidah yang dimaksud boleh kedua-duanya atau salah satu saja. Nah, makhrajnya do itu sisi lidah boleh di geraham bagian kanan, do atau bagian kiri, do atau kedua-duanya kanan kiri, do. Gitu. Itu pengucapan huruf do ya. Kemudian yang kedua, cara menempelkannya tidak sama dengan alat ucap yang lain. Tempelkan gigi geraham bagian depan lebih dahulu pada pinggir lidah. Baru kemudian secara berurutan gigi geraham bagian belakang istitolah. Nah, do juga punya sifat istitolah. Do tebal banget istitolah itu. Lebih tebal daripada isti'la ya. Do. Nah, gitu ya. Kemudian yang C, hembuskan nafas sampai pada makhrajnya sehingga menimbulkan suara dan biarkan suara itu berlalu, sedang nafas itu sendiri dihentikan jahar dan rikhwah. Ya, jahar. Do, jahar, rikhwah. Do. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat atau yang D, naikkan lidah bagian belakang ke arah langit-langit atau isti'la. Ya, do ini juga punya sifat isti'la. Do, pangkal lidahnya naikkan. Do. Tebal ya. Bukan do. Itu masih tipis. Itu tebal kan. Do. Nah, gitu ya. Kemudian yang E, letakkan pinggir lidah bagian ujung sebelah kiri dan kanan ke langit-langit keras atau itbaqu ya. Itbaqu. Do. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf ro. Huruf ro, cara pengucapannya yang pertama, pinggir lidah bagian ujung dengan sedikit permukaan lidahnya ditempelkan pada gusi atas, gusi pada dua gigi seri bagian depan. Nah, ro. Gitu ya. Kemudian yang kedua, hembuskan nafas sampai pada makhrajnya hingga menimbulkan suara antara tertahan dan terlepas atau tawasuk. Sedang nafas itu sendiri tertahan, terjahar. Ya. Ro. Gitu ya. Dan yang C, hindarkan adanya getaran takrir. Nah, getarannya cukup 2 getaran saja. Ro itu enggak terlalu banyak ya. Ro. Cukup segitu saja ya. Next. Yang D, posisi lidah merendah, istifal dan infitah, merendah posisi lidahnya ya. Ro. Gitu ya. Kemudian yang E, ketika diucapkan posisi lidah bergeser dari makhrajnya, inhiraf ya, bergerak kan lidahnya kan. Ro. Nah, ya. Bergeser dari posisi makhrajnya. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf lam. Nah, huruf lam cara bacanya yang pertama, pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas.
atau gusi pada gigi geraham bagian depan, gigi taring dan gigi seri. Ya, la. Nah, gitu ya. Kemudian yang B, hembuskan nafas sampai pada makhrajnya hingga menimbulkan suara. Sampai di sini hentikan nafas jahar. Ya, la. Nah, gitu ya. Kemudian dan upayakan suara antara tertahan dan terlepas, tawasud. Ya, gitu ya, tawasud. La. Gitu ya. Kemudian yang C, posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Merendah. La. Dibawakan lidahnya. La. Gitu ya. Kemudian ketika diucapkan posisi lidah bergeser dari makhrajnya, inhiraf, bergeser kan, tadinya kan di sini kan, kemudian ketika pengucapan berubah posisi lidahnya, la, ke bawah kan, la, gitu karena punya sifat istifal dan infitah, ya. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf nun, ya. Cara pengucapannya yang pertama, pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas, gusi pada dua gigi seri bagian depan, gitu ya, makhrajnya situ, gitu ya. Kemudian yang kedua, hembuskan nafas sampai pada makhrajnya hingga menimbulkan suara. Upayakan suara ini antara tertahan dan terlepas, sedang nafas itu sendiri tertahan, jahar dan tawasut. Ya, nun juga punya sifat tawasut, gitu. Na. Kemudian yang C, bersamaan dengan keluarnya suara, masukkan pula suara itu ke dalam pangkal hidung, al-khasyum, ya, hingga mendengung. Ketika dipencet hidungnya maka berhenti. Nah, itu al-khasyum, ya. Na. Kemudian yang berikutnya, posisi lidah merendah, infitah dan istifal. Nah, ke bawah kan merendah. Nah, gitu ya. Oke, huruf berikutnya yaitu huruf ta. Nah, huruf ta, cara bacanya atau pengucapannya yang pertama, tempelkan ujung lidah bagian permukaannya pada akar dua gigi seri bagian atas. Gitu ya, tidak keluar lidahnya. Ta. Gitu ta. Kemudian yang B, hembuskan nafas sampai berlalu pada makhrajnya hingga menimbulkan suara dan hentikan suara itu di sini hamas dan syiddah. Hamas itu ta, ini hamas. Syiddah penekanan. Nah, ini syiddah. Ta, gitu ya. Kemudian yang C, posisi lidah merendah, istifal dan infitah, ya. Rendah, ta, gitu, dan infitah, ya. Infitah buka. Ta, gitu ya. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf dal. Ya, cara bacanya yang pertama, tempelkan permukaan lidah bagian ujung pada akar dua gigi seri bagian atas. Nah, gitu ya. Kemudian yang dua, hembuskan nafas sampai pada makhrajnya hingga menimbulkan suara dan hentikan nafas dan suara itu di sini jahar dan syiddah. Jahar dan syiddah, ya, jahar syiddahnya gitu. Gitu ya. Kemudian yang C, posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Lidah kan ke bawah kan? Gitu kan? Gitu. Kemudian yang D, dalam keadaan sukun hendaknya dipantulkan qalqalah. Dal juga punya sifat qalqalah, maka dipantulkan gitu ya. Contohnya bagaimana? Qul huwallahu ahad. Qalqalah, ya. Babi bubad, ai uad, tati tutad, dan seterusnya, ya.
Ya, di ayatnya tadi, qul huwallahu ahad. Ahad qalqalahkan ya ketika sukun. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf to. Ya, to cara bacanya atau cara pengucapannya yang pertama tempelkan permukaan lidah bagian ujung pada akar dua gigi seri bagian depan. Itu ya. Nah, ini makhluknya situ. To. Gitu ya. Kemudian yang B, nafas dan suara dikeluarkan secara jahar dan syiddah. Jahar to dan syiddah. Syiddah itu nah ini syiddah. Jaharnya to jelas. Gitu ya. Kemudian yang C, naikkan lidah bagian belakang ke langit-langit atau isti'la. To juga punya sifat isti'la. Ketika pengucapan angkat pangkal lidahnya. Gitu ya. Kemudian yang D, letakkan pinggir lidah bagian ujung setelah kiri dan kanan ke langit-langit keras atau itbaqo. Gitu ya. Itbaqo. Kemudian yang berikutnya E ya, dalam keadaan sukun hendaklah dipantulkan atau qalqalah. To juga punya sifat qalqalah. Auto. Babi bubaqto, aiu auto, tatitu tauto. Gitu ya. Contohnya kalimatnya gimana? La tuti'hu wasjud. Waqo tarif itu qaf ya, bahaya. Contohnya gitu. At-taharu misalkan. At-taharu. It'amun misalkan. It'amun misalkan. Kalau kalanya mantul. To-nya mantul ya. It'amun. At-taharu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf zai ya. Huruf zai cara pengucapannya yang pertama ujung lidah diangkat ke atas sampai hampir menempel pada gusi dua gigi seri bagian atas. Dengan demikian antara ujung lidah dengan gusi tersebut ada celah tempat berlalunya nafas dan suara. Ya, gitu ya. Makhluknya di situ. Makhluknya di situ, ya. Kemudian yang B, hembuskan nafas sampai terhenti pada makhrajnya dan menimbulkan suara. Biarkan suara itu berlalu atau dengan kata lain keluarkan suara secara jahar dan rikhwah. Ya. Nah, ini rikhwah. Kemudian jahar. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, suara yang keluar bagaikan suara siulan burung sofir. Ini sofir ya. Sofir juga. Ini seperti siulan burung. Gitu ya. Posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Posisi lidahnya ke bawah kan, rendah dan infitah. Ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya huruf sin. Huruf sin cara pengucapannya yang pertama ujung lidah diangkat ke atas sampai hampir menempel pada gusi dua gigi seri bagian atas. Agak ke atas sedikit daripada makhrajnya huruf za ya. Za ke atas sedikit. Gitu ya. Makhrajnya di situ. Gitu ya. Kemudian hembuskan nafas sampai berlalu pada makhrajnya dan menimbulkan suara. Biarkan suara itu berlalu, hamas dan rikhwah. Gitu, hamas. Gitu ya. Kemudian yang C, upayakan suara yang keluar secara sofir. Ya, jadi sofir. Sofir. Ada seperti siulan burung ya. Ini sofir ya. Kemudian posisi lidah merendah, istifal dan infitah. Merendah, dibawakan lidahnya, dan infitah, buka.
Oke, pagi hari ini sampai di halaman 18 dulu ya. Insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.